Nih, apakah sudah ada pilihan atau masih menunggu rilis formasi? Wah, ada yang Kemenak nih. Yang lain di mana aja nih? Wah, Kemenak, Kemenak. Wah, didominasi Kemenak nih. Wah, Pemda. Wah, wah. Baik, baik. Gimana nih? Ada satu yang ingin bersuara nih. Boleh nih, satu orang yang ingin bersuara dia daftar mau di instansi mana nih? Oh, oke, mungkin 2 menit lagi ya kita mulai. Kakak Rai sudah siap? Iya Kak, aman-aman. Oke, siap. Oke, boleh mungkin 1 menit lagi ya. Menit 10 kita mulai. Wah, ada tergantung rezeki nih. Wah, ada yang mau coba dosen nih. Wow, kebetulan Kakak Rai ini salah satu dosen ini, dosen. Gimana Kak? Aman? Aman-aman. Aman. Lumayan nih, banyak ya. Iya, oke. Mungkin selanjutnya, iya teman-teman untuk tidak bersuara ya. Jika ada yang ingin nanti bertanya, boleh nanti di pas diberikan waktu ya. Atau boleh raise hand. Kalau ada pertanyaannya, boleh silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti pertanyaan terpilih. Jika ada waktu yang memadai, kita akan up untuk ditanyakan langsung kepada Kak Kardawi. Selanjutnya, saya serahkan deh ke Kak Kardawi karena teman-teman nih sudah pada tidak sabar nungguin pemaparan materi reviewnya Kak. Untuk Oke, tips oke, dan oke. triknya nih. Oke Kak, selanjutnya ya saya persilahkan. Oke. Halo, kawan-kawan sekalian. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu kita belajar sama-sama di Mentor CPNS. Kali ini kita belajar tentang Tio. Sebelumnya, saya mau pastikan dulu apa suara saya kedengaran? Jelas Alhamdulillah kedengar. kedengaran Bang. Oke, jelas ya. Ya jelas, Alhamdulillah Bang. Oke, thank you, thank you. Oke, baiklah, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya, teman-teman. Kawan-kawan sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun 2026. Jadi tadi sudah ada banyak pengantar yang disampaikan oleh hostnya kita hari ini. Jadi eh, pada hari ini kami dari tim Mentor CPNS lagi sharing, jadi kegiatan sosial lah ceritanya. Ini kita belajar bareng free kepada teman-teman yang sedang memperjuangkan CPNS di tahun 2026, mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar TIU, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah, kebetulan ya, kebetulan diberikan amanah untuk sama-sama dengan teman-teman sharing, kita belajar sama-sama tentang TIU itu sendiri. Oke, nah sebelumnya apa share screen saya tampil ya? Tampil ke aman-aman. Oke, Tampil Pak. oke, tampil ya. Nah, baiklah, kawan-kawan, sekalian, secara singkat saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Kardawi Hamzah. Saya berlatar pendidikan satunya matematika, S2-nya statistika. Ya, sekarang saya beraktivitas di Makassar sebagai seorang PNS dosen di Fakultas Ekonomi UNM. Di sini ada orang Makassar, ada asal Makassar. Asal Makassar atau alumni UNM, ini alumni UNM ya, kita sama ya. Walaupun saya bukan alumni UNM tapi sekarang beraktivitas di UNM. Ya, ya menjadi
ya sebenarnya pengajar ya bukan hal baru bagi saya karena sejak 2016 aktif di lembaga sebagai seorang tentor di pendidikan non formal dan informal dan sekarang sejak 2023 sebagai dosen. Awalnya di Universitas Islam Alauddin di matematika, kemudian beralih selama 3 semester di sana, kemudian beralih ke FE UNM. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di TIU CPNS dan kedinasan. Di TIU sebenarnya itu ada 3 hal penting yang akan kita diujikan nanti pada saat seleksi CPNS. Ada tiga. Nah, saya tulis ya 3 hal penting. Yang pertama itu adalah verbal, kemampuan verbal. Yang kedua adalah numerik. Yang ketiga adalah figural. Figural. Nah, verbal itu yang mana? Verbal itu yang non-hitungan atau seperti analogi, silogisme, apalagi penalaran, ada juga tabel. Numerik itu ada deret, ada operasi hitung. Selain operasi hitung, ada juga perbandingan. Nah, perbandingan ini terbagi atas 3 lagi. Ada senilai, berbalik nilai, dan ada kuantitatif. Terakhir figural itu gambar. Nah, jadi teman-teman, saya harus tekankan sama kita semua, sama kalian bahwa di SKD CPNS itu betul-betul materi yang diujikan itu adalah hal-hal yang basic atau hal-hal yang dasar. Karena kenapa? Dalam satu satu soal saja itu normalnya proporsi kerjanya itu hanya 53 menit, 54 menit something lah, 54 menit sekian. Nah, kalau itu makanya harus dikatakan bahwa tes ini hal yang dasar. Teman-teman jangan terjebak dalam stigma bahwa pengerjaannya ribet, pengerjaannya susah. Jangan ya, karena dari nama tes dari ini ya kan SKD ya berarti hal-hal dasar saja yang kadang membingungkan itu hanya bentuknya yang biasa. Nah, itu yang harus kita pahami nanti baik-baik. Oke, nah sekarang kita pelan-pelan masuk. Nah, sekarang kita mulai ke yang pertama, subtes yang pertama itu analogi. Nah, baik, sekarang coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada soal analogi. Nah, ini ada soal analogi. Nah, menjawab analogi itu sebenarnya sederhana. Kita hanya cukup mencari hubungan yang ada di sebelah kiri sama dengan, ini kan ada tanda sama dengan ini. Nah, ini kan ada di sebelah kirinya. Kita mencari hubungan yang ada di sebelah kiri, nanti itu kita gunakan untuk di sebelah kanan. Seperti itu saja, sederhana. Contoh, kita boleh mencari hubungan dari sini ke sini atau kebalikan dari sini ke sini. Nah, yang penting adalah harus konsisten. Kalau kita gunakan ke sini, berarti di sebelah sini kita juga harus gunakan arahnya seperti ini. Jangan dibalik. Oke? Nah, sekarang ada yang tahu apa hubungan dengan pulau dengan Morotai? Analogi, nah saya ini ya. Analogi itu harus spesifik. Nah, ini harus spesifik ya. Harus memberikan hubungan yang spesifik. Ada yang tahu apa hubungan pulau dan Morotai? Hujan, Pak. Halo? Apa? Hujan, Kurang hujan jelas suaranya. Hubungannya dulu, hubungannya dulu. jenisnya Oke, jadi pulau, ya, pulau
titik titik Morotai. Jenis pulau, nama pulau. Ada yang pulau itu adalah tempat, sedangkan Morotai itu adalah nama pulau. Oke. Pulau salah satu nama. Aduh. Teman-teman jangan ada yang coret-coret dulu ya di ini. Ah, oke. Hubungan pulau dengan Morotai itu adalah jenis. Nah, salah satu jenis pulau adalah atau salah satu nama pulau adalah Morotai. Jadi, cuaca titik-titik apa adalah apa? Salah satu nama cuaca adalah Hujan. oke, yang Hujan. benar adalah hujan. Seperti itu. Jadi, kalau kita gunakan hubungan ke sini, ya udah di sini juga digunakan hubungan ke sini. Oke, seperti itu sederhananya ya. Jadi yang benar adalah yang delta. Seperti itu saja kan kawan, kalau kita mengerjakan soal analogi. Analogi itu sederhana. Selalu saja kita ingat bahwa SKD itu ujinya sederhana, dasar-dasar, jadi tidak perlu terlalu ribet. Jangan dipersulit pikirannya dengan melihat soal yang bentuknya sudah berubah, kalian menganggap itu sulit, jangan. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini negara Indonesia. Nah, coba kita cari hubungan dari sini ke sini. Indonesia, Indonesia, negara. Ada yang jawab provinsi. Wait. Ada yang jawab, ada dua orang yang jawab provinsi, ada yang jawab B. Apa hubungan Indonesia dan negara? Indonesia adalah salah satu dari Nama negara. negara. Oke, Indonesia adalah contoh sebuah negara, ya kan? Ada yang jawab Jawa Timur. Nah, Indonesia adalah contoh sebuah negara atau salah satu negara. Nah, sekarang titik-titik kota. Nah, apa yang bisa benar di sini? Apa nama kotanya? Bogor. Bogor. Iya, betul sekali. Seperti itu saja mengerjakan analogi. Ya. Nah, gimana? Sekarang seperti ini. Jawab deh ikutan bodoh. Ya, pelan-pelan ya. Sama-sama belajar. Nah, gimana kalau Indonesia ini saya ganti menjadi uh, Indonesia saya ganti menjadi matahari terbit. Matahari terbit. Ayo, apa yang benar kalau saya ganti Indonesia menjadi matahari terbit? Bandara. Bandara, Metropolitan. metropolitan. Yang jawab bandara apa alasannya? Ada yang jawab Jawa Timur, ada yang jawab metropolitan. Karena matahari itu kan sebuah objek sama dengan bandara. Sedangkan metropolitan itu lebih seperti status sebuah kota sebuah kota gitu. Matahari terbit, matahari terbit. Jepang, Jepang. Iya, itu. Nah, jadi usahakan cari hubungan yang benar antara matahari terbit dan negara. Apa yang menghubungkan matahari terbit dan negara? Nah, itu juga kita gunakan di sini nantinya. Nah, matahari terbit itu adalah julukan, julukan. Nah, jadi matahari terbit adalah julukan salah satu negara. Berarti metropolitan adalah julukan salah satu kota. Jadi yang benar adalah C. Nah, gitu. Kalau di sini matahari terbit, tapi kan Indonesia kan.
Oke, betul. Kota julukan kota, betul. Latifatus Sa'diyah. Mantap, Latifah. Jadi seperti itu ya. Jangan menggunakan hubungan yang sama di sini, lantas berbeda di sini. Ah, jangan. Itu bisa membuat kesalahan yang fatal. Anda bisa kehilangan 5 poin. Oke? Nah, yang bilang julukan aku dulu, Kak. Oke, mantap. Hurun IIN. Nah, asalnya dari mana hurun IIN ini? Aku masih bingung, Kak. Matahari terbit itu adalah julukan dari salah satu negara, yaitu Jepang. Sama halnya kalau kita sebut itu negeri ginseng, Korea kan. Nah, julukan, julukan. Mantap, Surabaya. Oke. Jadi matahari terbit itu julukan salah satu negara. Jadi metropolitan itu juga julukan salah satu kota. Gitu ya. Oke. Nih, coba Casey Aprilia yang minta soal ini. Ayo, jawabannya di sini apa Casey? Coba cari hubungan ini. Jawabannya pisau. Sini. Pisau, pisau. Oke, apa hubungan dari motor ke kendaraan? Motor merupakan salah satu kendaraan dan pisau merupakan salah satu senjata. Oke, boleh. Jadi motor itu salah satu contoh kendaraan ya. Nah, jadi apa salah satu jenis senjata? Contoh senjata? Mo- Pisau. motor itu di sini artinya mesin ini, Bang. Hmm? Yang umum Kak, yang umum. Jangan pakai istilah di daerah masing-masing ya. Kita pakai Iya, istilah umum kalau di sini. kalau kalau motor adalah kendaraan berarti itu istilah istilah daerah berarti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia motor ini artinya mesin nih. Kenapa? Kenapa Kak? Motor ini kalau dalam kamus artinya mesin, Bang. Kalau Oh, motor oh. adalah kendaraan, itu tuh istilah dari daerah tuh. Oh, oh iya ya. Anggap sepeda motor, Cok. Kalau sepeda motor, Nah, sepeda motor berarti sepeda yang pakai mesin kan? ya ya ya. Nah, Oke, sepeda motor. Nah, salah satu contoh kendaraan. Jadi, pisau salah satu contoh senjata. Thank you ya. Siapa tadi yang eh, apa lagi? Koreksinya thank you ya. Saya senang juga kalau dikoreksi seperti itu. Jadi, sama-sama kita belajar. Oke, nah, iya benar juga, mantap. Nah, gimana kalau saya ganti motor ini? Saya ganti motor eh, menjadi wih mantap, keren ya. Ya, thank you ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau saya ganti motor menjadi apa ya, roda dua. Kalau saya ganti kendaraan motor ini saya ganti menjadi roda dua, apa jawabannya? Ayo, siapa tadi yang ini? Kak siapa tadi namanya? Yang koreksi itu. Ayo Kak. Kenapa pilih tajam? Siapa ini? Nurmalia lain. Ayo, kenapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Indriwati. D kayaknya. Oh D. Indriwati pilih D. Megi pilih A. Ayo. Apa? Ayo. Apa alasannya? Jadi salah satu jenis kendaraan itu roda dua. Oke. Salah satu jenis senjata. Betul. Jenisnya ya. Tadi kan contoh kendaraan itu sepeda motor, contoh senjata itu pisau. Nah, kalau kita ganti roda dua, berarti kendaraan itu adalah salah satu jenis kendaraan itu roda dua. Salah satu jenis senjata itu adalah senjata tajam. Oke. Mantap ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini apa? Ayo. Knalpot sepeda motor, baling-baling,
Helikopter. Ayo, helikopter. Helikopter. Oke, oke. Apa hubungannya? Apa C. hubungannya? Helikopter. Ya, ya. Apa hubungannya? Knalpot terdapat pada sepeda motor, baling-baling terdapat pada helikopter. Oke. Ya. Kalau knalpot, ya sama. Knalpot ada pada sepeda motor, kemudian baling-baling ada pada helikopter. Mantap. Jadi, knalpot ada pada sepeda motor, baling-baling ada di helikopter. Helikopter. Atau knalpot itu bagian dari sepeda motor, baling-baling bagian dari helikopter. Oh iya, ini tadi sepeda motor. Yang di atas tadi cuma tulis motor ya. Sorry, sorry, Kak. Ah, terus gimana kalau saya ganti knalpot ini menjadi asap? Apa jawaban di sini? Apa yang bisa benar? Kalau saya ganti sepeda motor ini menjadi asap. Angin, Angin. Angin, angin. Iya, betul ya. Knalpot Angin. menghasilkan asap, sedangkan baling-baling menghasilkan angin. Mantap, luar biasa. Wait. Mantap ini, mantap, mantap. Nah, jadi seperti itu saja ya, buat kawan-kawan sekalian tentang tes analogi. Jadi cari hubungan di sebelah kiri, nah, di sebelah kanan gunakan hubungan yang sama. Biasanya ada yang analogi kalimat, tapi itu tuh biasanya satu nomor saja. Namun pada prinsipnya itu sama halnya mengerjakan analogi kata sama. Kita biasanya, misalkan soal ini, nah, knalpot adalah bagian dari sepeda motor. Kalimat di atas sepadan dengan atau ya sepadan dengan A, baling-baling berputar. D, pesawat terbang di udara. C, baling-baling melekat pada helikopter. Nah, seperti itu dia buat narasinya. Nah, tapi kan pada dasarnya sama kita yang melihatnya. Oh, knalpot itu di sepeda motor, baling-baling ya di helikopter. Jadi seperti itu saja ya, kawan-kawan. Nah, yang penting kita bisa mengerjakan analogi kata, analogi kalimat itu bisa dikerjakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada silogisme. Oke, nah, mantap ini silogisme. Ayo, ada yang bisa? Nah, saya sampaikan ya. Silogisme itu sebenarnya logika matematika. Jadi, tapi tidak usah dijawab secara logika matematika. Ada cara cepat. Cara jitu kalau kita mau mengerjakan silogisme yang seperti ini. Tapi harus kita ingat ya, bahwa silogisme itu ada tiga klaster, ada tiga tahapan. Nah, ada tiga klaster, ada tiga tahapan subjek. Jadi saya buat dia dalam bentuk piramida terbalik begini. Nah, oke. Ini yang pertama. jawabannya B. Oke, mantap. Kedua dan yang ketiga. Nah, Lebih B, Kak. oke. Nah, sabar ya. Satu, dua, tiga. Mantap ya kakak-kakak yang bisa jawab. Nah, yang kelas pertama itu kedudukannya subjek semua dan seluruh. Nah, oke. Posisi kedua adalah sebagian, ada, terdapat, sebagian ada, terdapat, tidak semua, oke. Dan lain-lain. Atau kalau ada yang menyebutkan nama, boleh juga. Yang ketiga itu tidak ada. Kasih kata kunci, Kak. Oke, sabar ini. Ya, saya kasihkan kata kunci. Nah, ingat, kunci mengerjakan silogisme adalah perhatikan subjeknya. Ketika subjek premis satu dan premis 2 sama, berarti s- oke, perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Eh, Kalau premisnya berada pada klaster yang sama, berarti kesimpulannya harus ada di sini juga. Tapi kalau dia berbeda, kesimpulan harus mengerucut ke bawah. Nah, harus mengerucut ke bawah begini. Kalau premis satu berbeda dengan premis 2, dia harus mengikut pada kesimpulan yang mengerucut. Sekarang kita perhatikan soal.
Semua peserta tes memiliki kartu peserta. Tidak ada orang di luar gedung X yang memiliki kartu peserta. Nah, perhatikan, premis satu itu adalah kalimat pertama sampai sini. Premis dua di sini sampai sini. Nah, yang pertama, mengidentifikasi silogisme itu fokus saja dulu sama subjek. Premis saya tuliskan ya, nanti kawan-kawan sekalian kalau sudah jawab soal silogisme tidak usah tulis, langsung saja ditembak. Saya tuliskan di sini biar lebih mudah dipahami. Premis satu subjeknya apa? Premis satu, ayo. Yang ini ya. Nah, semua. Semua peserta tes ada kartu peserta. Oke, semua. Subjeknya semua. Premis Subjeknya dua, semua. premis dua subjeknya apa? Premis Tidak dua ada satupun subjeknya orang di tidak. luar. Ah, tidak ada. Tidak Oke, ada. tidak. Kalau tidak ada berarti kosong ya. Kali suaranya mati. Halo, yes. Aman, 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 Kak, Oke, aman. oke. Nah, sekarang lihat premis satu semua, premis dua tidak ada. Lihat di sini statusnya di atas. Semua itu ada di klaster satu. Premis 2 tidak ada di klaster 3. Ingat, kalau dia berbeda, dia harus mengerucut ini, mengerucut. Ikuti yang paling mengerucut. Berarti kesimpulan harus ini, tidak ada. Tinggal lihat dari A sampai E. A, sebagian berarti salah. B, tidak ada boleh benar. C, peserta yang salah. D, sebagian salah. E, sebagian salah. Jadi langsung saja. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Jadi fokus saja dulu di subjeknya. Jadi kuncinya adalah ini, di piramida terbalik ini. Nah, kalau mau kita uji lagi, ya silahkan. Nah, apa yang muncul dua kali? Yang muncul dua kali adalah kartu peserta. Nah, ini ada kartu peserta. Berarti ini tidak boleh ada di kesimpulan. Coba perhatikan B. Ada tidak kartu peserta? Tidak ada kan? Berarti memang Tidak benar ada. jawaban. Tidak ada. Oh, ya betul. Halo Jadi Kak, jawabannya yang benar adalah B. Jadi seperti itu saja mengerjakan silogisme. Ya, halo Kak. ya, halo. Kalau soal penarikan kesimpulan, apakah selalu di premis 2 itu katanya selalu ada di depan atau gimana? Premis 2 Ya, selalu ada di depan. di depan gimana maksudnya, Kak? Maksudnya kan di sini ada premis satu kuncinya semua. Ya, Premis 2 kuncinya tidak ada. oke. Dari lima option yang ada di atas, hanya B yang ada premis 2-nya tidak ada. Apakah Oke. semuanya berlaku seperti itu atau gimana? Oke. Nanti, nanti sabar, Kak, sabar. Nanti kan bisa jadi ada pilihan E, kan misalkan anggaplah pilihan E tidak ada lagi kan? Berarti ada dua jawaban yang bisa dipilih kan, Kak? Begitu maksudnya? Iya, iya begitu maksudnya. Oke, nanti ada lagi, Kak. Nanti. Maka boleh diuji lagi selanjutnya. Ada lagi uji uji yang lainnya. Oke, Kak, baik. Oke, aman, Kak. Nah, jangan juga terjebak ya bahwa premis satu semua, premis dua tidak ada. Nah, kalau premis satu anggap tidak ada, premis dua semua, jangan terjebak bahwa karena premis dua semua harus ngikut premis dua, tidak ya. Tetap kesimpulan harus mengerucut ikut. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang lihat lagi. Aduh, siapa ini yang coret biru ini? Tolong dihapus dulu dong. Apa ini bacanya? Tidak ada petani. Ya, thank you ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal. Tidak ada petani di desa X yang ya, siapa ini yang kasih kuning ini? Nanti mengganggu ini kalau di numerik. Nah, perhatikan soal. Tidak ada petani di desa X yang menanam jagung. Semua petani kelompok langsung coba apa jawabannya? Lihat subjeknya saja. Apa jawabannya? Coba lihat subjeknya.
Ada pilih A, ada pilih D. Oke. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Perhatikan siapa ini? Mana siapa Jawabannya itu? jawabannya A, Kak. Tidak ada petani kelompok tani unggul yang tinggal di desa X. Oke, saya mau notice tadi hurun iin. Hurun iin ada? Halo, hurun iin. Siapa ya? Siapa ya tadi itu? Hurun iin ya? Ya ada Kak, tadi ada di chat. Itu ya. Ya, hargai dong yang belum tahu. Oke, hurun iin. Ada Kak? Oke, thank you. Ayo, boleh aktifkan mic-nya Kak. Kita belajar sama-sama. Oke, Kak hurun iin boleh? Atau ada yang mau aktif mic-nya? Yang merasa keliru? Boleh ya, resign dulu ya, resign dulu. Jadi satu-satu. Oke, oke, biar kita ini lebih enak sharing belajarnya. Ayo, ada yang mau? Maaf Kak, lagi sariawan. Oke. Yang lain ada yang merasa kebingungan? Siapa ini? Oh, perempuan semua ini. Yang laki-laki mana? Okta. Ada Okta? Hafiz. Hafiz atau Okta? Salah satunya. Boleh? Ya, Kak. Saya saya masih bingung. Oke, Aidil. Oke, Aidil boleh aktif mic-nya Aidil. Sheila juga. Oke, lagi memahami Bang. Oke, udah apa-apa. Aktifkan saja mic-nya. Nanti kita Yang sharing-sharing. satunya tidak ada, Bang. Siapa ini? Atas nama siapa? Sidik, Bang. Siapa? Sidik. Oke, Sidik. Nah, Sidik, teman-teman yang lain yang belum paham, premis satu itu kalimat pertama ya, Sidik ya. Ya, premis Nah, satunya tidak ada, Bang. Yang sampai subjeknya. sini kan? Nah, Ya, premis sampai dua jadi. sampai sini. Oke, teman-teman perhatikan ya. Premis satu, apa subjeknya, Sidik? Tidak ada, Bang. Oke, Ada, subjeknya tidak ada. Tidak ada sama sekali. oke. Yang ini ya. Ya, Nah, oke, berarti tidak ada. Komplit itu kamu. Kalau komplit sih. Premis dua, Sidik. semua Oke, ini ya, semua. Nah, berarti kesimpulan harus apa subjeknya, Sidik? tidak ada, Bang. Oke, berarti kesimpulan tidak ada. Nah, langsung uji, lihat di pilihan. Ini langsung cara cepatnya saja ya, yang saya kasih. A, subjeknya tidak ada, berarti boleh benar. B itu beberapa, salah kan? Iya, Karena harus harus kesimpulannya Salah. tidak ada. C, sebagian, salah juga. D, Salah. semua, salah juga. Salah. Sebagian salah juga. Ya, sudah Salah langsung saja juga. pilih jawabannya A. Begitu saja Kak, cara jawabnya. kalau mohon izin Kak, Oke, silahkan. mohon izin seandainya kalau menemui soal yang jawaban tidak adanya itu melebihi satu opsi, Oke, seandainya ada oke. tiga, itu bagaimana cara Oke, memilih oke. data yang paling Oke, tepat? oke, Kalau oke. ini kan mudah sekali nih, cuma satu aja kan, jadi langsung Oke, oke. merujuk. Mantap, mantap, Kak. Oke. Nah, sekarang. Sekarang. Ah, eh, kalau tiga kalimat gimana, Kak? Oh, sabar ya. Oke. Nah, gimana kalau ada dua subjek yang muncul? Misalkan, di mana ya? Saya sabar, saya lihat dulu soal selanjutnya. Sepertinya soal selanjutnya ada. Nah, ini soal selanjutnya. Oke, akan dijawab di sini ya, teman-teman ya. Soal yang tadi pertanyaannya. Gimana kalau ada dua yang muncul? Siapa tadi yang bertanya? Gimana kalau ada Katakan, dua pilihan? semua anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah siswa SMP Kota Baru. Semua siswa SMP Kota Baru ada anggota Sanggar Parlementaris. Oke, siapa ini yang bersuara ini? Yang bersuara premis satunya apa? Jadi premis satu dari sini sampai sini ya. Premis dua dari sini sampai sini.
Nah, oke. Nah, sekarang premis satu yang bersuara tadi subjeknya apa? Ayo, yang bersuara tadi. Premis satu ada yang bisa? Subjeknya apa? Premis satu Semua. itu subjeknya semua. Oke, Semua. semua. Premis dua? Semua juga. Oke. Semua anak. Berarti kesimpulannya harus semua kan? Tidak boleh lewat dari semua kan? Iya, Ya, benar. Oke. A, semua. B, semua. C, semua. D, sebagian. E, sebagian. Nah, gini kan maksudnya ada tiga yang bisa dipilih benar kan? Oke, sekarang perhatikan lagi. Apa yang muncul dua kali di premisnya? Nah, ini kan double munculnya. Siswa SMP Kota Baru. Di sini ada Semuanya. juga siswa SMP Kota Baru. Nah, kalau seperti ini, berarti ini tidak boleh muncul di kesimpulan. Lihat yang A. Ada tidak siswa SMP Kota Baru? tidak. Kakak. Oke, boleh benar ya. B. Ada tidak siswa SMP Kota Baru? Ada. Ada Dah. ini. Nah, berarti salah. C. Ada tidak? Tidak Ada. 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 Ini. Ada. Ada kan? Ada, Berarti ada, ada. salah. Nah, berarti salah ya. Jadi gitu, kalau ada ada yang boleh, ada yang boleh muncul di kesimpulan, ada yang tidak. Nah, yang mana yang nggak boleh ya? Kalau muncul dua kali di premis, dia tidak boleh ada di kesimpulan. Begitu saja. Itu bisa di. Oke. Pak, gimana? Terjawab tadi teman-teman yang bertanya gimana kalau ada subjeknya dua kali yang sama? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti jika kata tersebut sering keluar, dia tidak boleh muncul di kesimpulan ya? Ya, bukan kata ya, ada frasa bukan kata. Ini Oh, serasa. frasa ini kalimat ini muncul dua kali di soal. Ini kan siswa SMP Kota Baru. Ini juga ada siswa SMP Kota Baru. Kalau dia matematika kan gini, kalau gini kan ada kan. Nah, dia harus tidak boleh muncul. Nah, Izin ya. sama halnya kalau ini dia muncul dua kali, berarti dia tidak boleh, tidak usah ada di kesimpulan. Berarti sistem Nah, eliminasi ya. ya betul, eliminasi. Dicoret. Oke, paham ya? Yang tadi bertanya teman-teman, gimana kalau misalkan di pilihan itu subjeknya ada dua kali muncul yang sama. Paham ya? Ada tadi pertanyaan menarik. Gimana kalau ini? Gimana kalau premis satu tidak ada, premis dua tidak ada itu gimana ya? Nah, itu no, eh, langsung tidak dapat disimpulkan. Oke, si Aprilia, oke. Kalau premis satu tidak ada, premis dua tidak ada, berarti tidak dapat disimpulkan. Jawabannya tidak dapat disimpulkan ya. Contoh soalnya seperti apa ya, Pak? Gimana ya? Anggaplah premis satu tidak ada orang malas lulus PNS. Premis dua tidak ada apa lagi? Apa lagi ya yang bagus? Anggaplah bla 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 bla. Kalau ini kan muncul dua kali ini kata tidak ada. Ah, ini juga ada di sini tidak ada. Berarti langsung saja ditarik kesimpulannya tidak dapat disimpulkan karena subjek dengan subjeknya nggak ada gitu. Tapi jarang muncul di CPNS yang tidak ada dengan tidak ada. Yang sering itu antara itu tadi yang tiga. Semua sebagian, sebagian dengan tidak ada, semua dengan tidak ada. Berarti Karena jika kalau berarti jika kalau premis satu dan premis dua sama, langsung tidak dapat disimpulkan ya, Pak? iya, kalau khusus tidak ada ya. Iya. Nah, tapi kalau premis satu, premis dua semua ya kesimpulannya semua. Kalau premis satunya sebagian, premis duanya beberapa, itu kan dia satu bagian, satu status yang sama, berarti kesimpulannya ya harus bagian dari itu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke.
Contoh silogisme yang angka ada, nanti bang nggak ada. Silogisme angka nggak ada. Kalau ini, Sheila, premis satu semua. Saya kembali ya, Sheila. Ini nih, Sheila. Premis satu semua, premis dua sebagian. Ingat saja, harus mengerucut gini ke bawah. Nah, jadi dari kesimpulan itu harus yang di bawah. Itu dijawab sama Indrawati Marit sebagian. Dijawab juga sama Verlina ya. Oke teman-teman, kalau ada yang memberikan pertanyaan di kolom chat dan teman-teman bisa jawab, dijawab ya. Biar saya next juga soalnya. Tidak apa-apa kita. Oke, aku mulai mengerti. Alhamdulillah. Semangat ya, Syala. Kita sama-sama belajar. Nah, kalau kayak gini, premis satu apa? Semua. Oke. Semua. Premis dua? Semua. 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 Oke, berarti kesimpulan? Semua. Yang Oke. Semua. Berarti semua. kesimpulannya harus semua. Semua. A, coba lihat yang A, semua boleh benar. B, tidak semua. Salah kan? C, semua. C. Ah, boleh benar. D, semua boleh benar. E, tidak semua. Salah. Oke. Sekarang, apa yang muncul dua kali? Layanan jasa asuransi. Hmm? Layanan jasa O- asuransi. Oke. Asuransi. Pemegang layanan jasa asuransi. Pemegang layanan jasa asuransi. Ada tidak di A itu? Tidak Tidak ada ada. kan? Di B, di C, Ada, Bang. Ada. di C mana? Semua yang dapat mengerjakan karyawan pabrik semen lekat. Tidak Di D, ada. Tidak tidak ada. ada, tidak ada juga. Nah, sekarang kenapa bisa A yang benar? Ah, kenapa D keliru? Nah, karena ini tidak ada di soal, ya kan? Tidak ada ini C kenapa keliru? Ini juga tidak ada di soal. Nah, jadi kesimpulan itu jangan menambahkan yang tidak ada di soal ya. Ya, betul Lydia. Ada cuma hanya dan D malah bukanlah. Padahal itu kan tidak ada di soal, ya kan? Ya, seperti itu kalau silogisme. Jadi sebenarnya silogisme tidak perlu baca secara keseluruhan ininya, premisnya. Nggak usah. Fokus dulu di ininya. Bentuknya penyelewengan. Betul. Jadi fokus aja dulu di subjeknya. Nah, cek. Oh, ini yang boleh benar, ini yang boleh benar. Jadi gitu sebenarnya ngerjakan silogisme. Nggak usah baca semua, nggak usah. Ribet. Buang-buang waktu. Nah, ya kan? Jadi fokus aja di subjeknya dulu. Nah, oke. Tidak Ini semua ayo siswa. apa yang benar? P1 apa? P2 apa? P1 Kesim. tidak semua, P2 Oke. beberapa. Tidak Oke. semua itu sama dengan beberapa. Satu P2 tindakan ya. beberapa. Jadi kesimpulannya? Beberapa. Nah, kesimpulannya ya karena tidak semua dan beberapa itu satu status yang sama, Satu, jadi kesimpulannya boleh tidak semua, boleh beberapa, ya. ya, satu letting Iya. dia. Ya, satu letting. A. Nah, coba lihat yang A. Kita uji lagi ini. Yang uji ini. Nah, coba lihat yang A. Semua. Nah, udah salah. B. Semua. Ya udah salah. C. Beberapa. Boleh benar. D. Semua pemain gitar. Salah karena kan semua. Siswa yang ikut. Salah ini kalau kayak gini. Dia hanya menulis kembali. Jadi yang benar adalah C. C. Gitu saja. Jadi tanpa harus baca soalnya, kita sudah bisa tahu jawabannya. Ini soal CPNS 2021. Ini. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita langsung Ada ya. pertanyaan, mohon izin. Ya. Kalau seandainya terdapat 3 premis, Ikut soal saja yang yang tadi. panjang-panjang itu Subjek gimana? harus mengerucut. Mengerucut Oh, kemana ya? berarti Anggaplah nanti kesimpulannya tetap yang mengerucut. piramida paling bawah gitu ya, Kak? Iya. Misal premis satu, semua yang rajin naik kelas. Terus premis dua, semua yang naik kelas, beberapa
atau semua, anggaplah semua yang naik kelas dapat hadiah, hadiah. Terus premis 3 ada siapa yang bertanya, misalkan Hafiz, misal Hafiz siswa rajin. Berarti kesimpulannya nanti cari Hafiz, gitu. Nah, cari subjeknya Hafiz. Nah, kemudian tinggal dicoret mana yang muncul 2 kali. Rajin ada ada di sini juga. Naik kelas ada di sini juga. Apa yang tinggal? Hafiz dengan hadiah. Berarti Hafiz mendapatkan hadiah. Begitu saja. Hmm. Ya, walaupun biasanya dia putar balik, Hafiz dia simpan di atas, yang naik kelas dia simpan di bawah, ya begitu. Dan intinya kan kita fokus di subjeknya. Berarti Bukan gini ya Kak, Farad, izin maaf. izin Ya, ya, ya. bertanya. Ya, ya, ya. Berarti gini, berarti nanti itu di kesimpulannya tidak boleh ada kata yang berulang. Misalkan di premis satu ada A, premis 2 ada A, itu nanti nggak boleh ada di kesimpulan ya Kak. Ya, dieliminasi namanya. Betul. Mana tadi ini? Boleh diulang, Kak. Belum terlalu paham. Mana, mana, mana. Ada tadi. Jadi kesimpulan tuh premis yang paling akhir. Ada yang bisa jawab ini? Pertanyaannya Farah? Ayo, ayo. Iya, Far. Mengerucut segitiga tadi. Oke. Itu ya dijawab sama temannya. Boleh diulang, Kak. Nama itu tidak ada. Nama itu kan tadi masuk di status yang kedua. Nah, dia sama lah satu letting dengan tidak ada, tidak semua, beberapa, terdapat, sebagian, ada, dan lain-lain. Mohon izin Kak, Ya, kalau seandainya pas tes CPNS, kita langsung menggunakan cara eliminasi, ada dua yang sama, langsung kita lihat opsi jawaban yang apa yang sama itu langsung dicoret itu gimana? ya. Eh, Efektif nggak? Kalau Langsung apa tadi? langsung gitu. Seandainya pada saat tes CPNS Hmm, eh, di premis itu terdapat dua kata yang sama, terus hmm, langsung kita coret, langsung kita ke opsi jawaban. Kalau ada kata yang sama itu di opsi jawaban langsung dieliminasi gitu. iya, nggak usah dipilih itu jawaban. Efektif nggak? Iya, Mm-mm. gitu saja. Biar apa hemat waktu juga. Iya, jadi kalau sudah lihat silogisme, nah, lihat saja, oh subjeknya apa, subjeknya apa. Lihat uji A sampai E, mana yang bisa benar. Kalau pilihan A diganti sebaiknya menjadi tidak semua. Oke, karena tidak semua itu ya anggaplah tidak semua ya, tidak semua. Karena tidak semua kan statusnya sama dengan Hafiz. Berarti kesimpulannya cari Hafiz atau tidak semua. Nah, kemudian uji apa yang harus muncul. Yang harus muncul kan hadiah. Nah, seperti itu. Begitu saja. Begitu saja Lucia. Saya ulang ya. Siapa ini? Veralina atau siapa? Kalau semua. Ya, Farelina. Saya ulang ya. Misal premis satunya tidak semua yang rajin naik kelas. Semua yang naik kelas dapat hadiah. Premis 3 Hafiz siswa rajin. Berarti kan kesimpulannya tetap harus mengerucut. Mengerucutnya karena tidak semua dengan Hafiz itu statusnya sama ya. Kesimpulannya nanti kalau salah satunya Hafiz atau tidak semua, tinggal disesuaikan. Apakah yang dicoret itu muncul atau tidak? Nah, harusnya kan tidak boleh di kesimpulan muncul. Jadi gitu saja. Gimana, Vera? Paham ya? Paham Kak, paham. Oke, jadi oke, pelan-pelan mengerti aman. Jadi intinya cek subjeknya. Subjeknya harus mengerucut yang piramida terbalik tadi. Yang kedua, kalau ada yang sama subjeknya, tinggal lihat. Oh, kalau dia frasanya muncul 2 kali, berarti dia tidak boleh ada di kesimpulan. Nah, gitu saja. Kita lanjut ke penalaran. Oke, mantap. Nah, penalaran itu ada 3 untuk yang terbaru ya. Sebenarnya pada umumnya hanya ada 2.
posisi dengan kecocokan. Saya langsung saja ke cara cepat ya. Beda cara cepat mengerjakan posisi dan beda cara cepat Jangan lupa soal cerita juga, Kak. Betul, ini nih soal cerita. Oke, nah kita sebentar bahas soal cerita. Oke, silahkan baca soalnya. Saya kasih waktu 30 detik. Oke, sudah ya. Nah, sekarang perhatikan. Tiap materi kasih kata kunci, Kak. Oke, Gita dan Danto. Oke. Nah, sekarang saya kasih kata kunci ya. Nah, kalau mengerjakan penalaran itu sebenarnya cara cepat saja ya saya kasih. Ah, oke. Nah, penalaran itu kan ada tiga. Ada posisi, ada kecocokan, kecocokan, ada juga yang arah. Ini yang terbaru tapi belum familiar. Biasa biasa ada yang muncul di soal, ada yang tidak. Yang pasti muncul itu ini, yang dua. Nah, sekarang kalau kerja penalaran, coba langsung saja lihat soalnya. Di sini ya katakan siswa yang menyukai bela diri karate, menyukai bela diri karate. Kalau seperti ini kan dia artinya kecocokan. Nah, beda halnya kalau posisi. Kalau posisi siapa yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, paling depan, paling belakang, itu posisi. Kalau kayak gini, siapa yang menyukai? Nah, itu kan kecocokan namanya. Nah, gimana caranya mengerjakan soal kecocokan? Mengerjakan penalaran kecocokan itu kita langsung menguji saja ini A sampai E. Langsung menguji pilihan A sampai E. Karena kalau kita mau kerja manual, lama. Gimana caranya? Sekarang lihat. Gita dan lihat ya. Nah, yang dia minta adalah yang suka karate. Nah, siapa yang menyukai karate? Di soal dia bilang, Anto menyukai karate. Berarti pilihan yang ada Anto yang benar. Di A ada Anto, di C ada Anto. Berarti ini sudah pasti salah. Nah, sekarang tinggal uji yang ini. Si Gita dengan Yaya. Fokus saja dengan Gita sama Yaya. Nah, sekarang di sini ada. Dian dan Yaya hanya menyukai tari dan lukis. Nah, Yaya kan tidak suka karate, dia sukanya lukis. Nah, berarti salah. Sudah, langsung saja. Berarti jawabannya A. Gitu. Kalau mau kerja manual itu repot jadinya. Karena kayak gini. Lukis, tari, karate. Nah, Dian di sini. Dian, Dian dan Yaya tari dan apa itu? Lukis. Nah, dicentang lagi, dicentang lagi. Yaya dicentang lagi. Itu kan lama. Nah, intinya, Hafiz keren-keren. Intinya, fokus saja dengan ini. Alhamdulillah kalau keren ya, bisa membantu teman-teman. Intinya fokus saja di sini, di pertanyaan. Apa yang diminta di pertanyaan, ya udah, langsung uji. Itu kalau kecocokan ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham, Kak. Betul juga sih, Kak. Iya. Paham, Kak. Oke, ini ada siaran ulang di YouTube kan, Kak? Nanti sampaikan ke kakak adminnya ya. Nanti kalau persoalan siaran Ada Kak, ulang. ada. Oh, ada ya. Nah, jadi teman-teman harus ditanam dulu di mindsetnya. CPNS, SKD, CPNS itu kan pilihan ganda. Sudah ada jawaban yang benar. Jadi kita hanya diminta jawaban yang benar. Kita tidak diminta gimana caranya, yang mana jawaban yang tepat. Tidak usah. Yang diminta cuma jawaban yang benar. Apapun cara kerjanya, kalau sudah benar, udah bisa dapat jawaban benar, itu saja. Oh, berarti mohon izin ya, Kak. Ya, Berarti kalau penalaran analitis ini kita kunci yang pasti aja kan? yang pas maksudnya, mak- Anto kan pasti menyukai itu. Berarti ada jawaban Anto, berarti kita kunci. Itu yang nggak iya, ada, berarti langsung disingkirkan. iya begitu. Contoh seperti Betul. itu. Iya, gitu saja.
Gitu saja, Kak. Jangan, bukan cuma TIW ya, semua. Semua, baik TWK maupun TKP, gitu saja. Singkirkan yang tidak sesuai dengan konteks soal. Supaya memperbesar peluangnya kita benar. Nah, sekarang ini. Nah, penalaran. Sekarang, fokus ke pertanyaan. Pedagang apakah yang berada di sebelah kiri? Nah, kalau ada di sebelah kiri berarti ini adalah penalaran posisi. Ya kan? Nah, coba baca soalnya dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Kalian kerja. Posisi yang meja bundar, Kak. Sabar, ini ada posisi ini. PPT-nya di-share gak, Kak? Tergantung Kak adminnya ya. Kalau ada rekaman, eh, eh, sepertinya sudah bagus sih, Kak. Sudah, ada yang jawab? Nah, yang jawab tak meras. Baru berapa orang yang jawab? Baru 2. Oke, sudah ya. Karena sudah lebih 1. Kita cuma sampai setengah 6 ya. Tinggal 20 menit lagi. Kan. Slide bisa diperbesar lagi, Kak. Kecil banget tulisannya. Oke, baik. Namanya? Ada yang jawab Lama ya? Ada yang jawab B. Aduh, ada berbeda ini. Nah, sekarang catat baik-baik. Penalaran posisi, kata kuncinya. Jangan lupa juga sebentar soal deret ya, Kak. Karena menantang ini penalaran. Oke. B deh, oke. Sabar ya. Ingat, bukan ingat ya. Saya harus sampaikan sama teman-teman. Mengerjakan penalaran posisi, eh, pasti bingungnya mau mulai dari mana. Ya kan? Iya atau tidak? Iya. Materinya kan ada. Ya, iya betul. Sekarang dicatat baik-baik. Satu, posisi pasti. Yang kedua, mulai dari subjek atau objek disebut disebut minimal 2 kali. Nah, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Posisi pasti itu contoh, duduk di depan, duduk di belakang, paling kanan, paling kiri. Itu posisi pasti. Subjek, kalau tidak ada ini, beralih ke sini. Subjek yang disebut minimal 2 kali. Nah, sekarang, di sini kan ada, subjeknya ada 8 tokoh. Sekarang lihat. Jangan terdistrak pada keterangan pertama. Keterangan pertama di sini adalah pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas. Jangan terdistrak mau memulai dari keterangan ini. Jangan. Coba lihat, pedagang apa yang disebutkan minimal 2 kali. Nah, di sini ada roti, di sini ada roti juga. Ya kan? Tas. Ya, Kak. Oke, kita mulai dari roti ya, karena dia bukan keterangan pertama. Kalau tas kan dia keterangan pertama. Jangan sampai kalian terdistrak. Kita coba mulai dari roti. Di sini ada roti. Nah, mulainya dari mana? Mulai dari sini, ya kan? Sampai sini. Dia katakan pedagang apa ini? Pedagang pakaian berada di antara emas dan pedagang roti serta berhadapan dengan pedagang tas. Oke, berarti pakaian berada di antara emas dan roti serta berhadapan dengan pedagang tas. Oke. Loncat lagi ke roti yang kedua. Pedagang makanan ringan berhadapan dengan pedagang roti. Roti ini kan ini, berarti makanan ringan di sini. Dah. Selanjutnya di mana? Cari lagi keterangan di soal yang menyinggung ini, posisi ini. Tas. Ini kan ada tas.
Mana lagi yang menyebut tas? Nah, ini keterangan pertama. Pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas. Ini tas, berarti kain di sini. Apalagi beras berada di sebelah kanan makanan ringan. Makanan ringan ini berarti beras di sini. Nah, dan di depan pedagang alat tulis. Berarti alat tulis di sini. Alat tulis. Pedagang apakah yang berada di sebelah kiri makanan ringan? Jawabannya tas. Nah, ya kan? Itu saja. Mudah banget, Kak. Ah? Penjelasannya, penjelasannya mudah banget, tapi kalau dikerjain bingung. Ya, itulah karena kawan-kawan sekalian, teman-teman pasti memulainya selalu dari sini. Selalu dari awal kan? Oke. Terima kasih tipsnya, Kak. Ya, jangan memulai dari awal. Kak, Diulangi boleh lagi, diulang Kak. lagi sekali lagi, Kak. Kita ulang di sini. Bisa? Kita ulang di sini, di soal ini. Coba. lagi. Dia fokus langsung ke soal. Di antara siapakah posisi Hani? Berarti kan posisi kan? Nah, paham-paham bingung ini, Kak. Oke, pelan-pelan ya. Baca dulu soalnya. Siapa yang disebutkan 2 kali? Zaka. Yang disebutkan 2 kali itu tadi itu tas. Siapa? Zaka. Oke, Zaka. ini. Oke, Zaka. Sama. Zaka ada di sini. Siapa lagi? Salma. Mana Salma? Faris. Faris ini. Faris. Faris ada di sini, ada juga di sini. Oke. Salma. Salma. Mana? Ini Salma, ini ada Salma juga di sini. Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau duduk melingkar, tidak usah buat begini ya, teman-teman. Jangan. Membingungkan itu kalau kita buat begini, membingungkan. Jangan. Ini kesalahan fatal ini. Buat saja begini. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah cukup 8. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mulai dari mana? Dari Oke. Zaka dulu. Oke. Zaka duduk berhadapan dengan siapa? Faris. Faris. Oke. Zaka nomor berapa? Kalau lingkaran terserah mau mulai dari mana. Satu aja. Oke. Nomor 1 aja. Berarti Faris nomor berapa? Nomor 5. Oke. Faris di sini. Ke sini lagi yang ada Zaka ini. Dika. Duduk di dekat Zaka. Oke. Dika nomor berapa? Nomor 2. 6. Nanti dia berseberangan sama 6 aja. Dika Jangan. duduk di Jangan Dika nomor duduk 6. di dekat Zaka. Dengar dulu. Zaka. Jangan nomor 6 karena kan dia bilang Dika itu duduk di dekat Zaka. Nomor 2. Nomor Oke. 2. Nomor 2. Boleh nomor 8, boleh nomor 2 ya. Iya. Nomor 2. Tapi biasakan kalau yang disebut pertama dia di awal sebelumnya biar konsisten. Kalau ini kan dia dikatakan Dika duduk di dekat Zaka, berarti Dika dulu baru Zaka. Paham maksudnya? Sudah Ini kan paham. disebutkan Dika dulu, kemudian Paham. Zaka. Berarti nomor Dika, 8. ya. Hani nomor berapa? Nomor 4. Oke. Karena dia Ya, berseberangan. betul. Oke, betul. Lanjut lagi. Siapa Dia lagi? berseberangan dengan Hani. Pipin duduk di antara Salma dan Faris. Ada tidak Salma dan Faris di sini? Belum ada kan? Faris yang ada. Faris ada. Mana Faris? Nomor 5. Nomor 5. Oke, berarti aduh sorry ya. Nomor 6. Mana? Vivi duduk di antara Salma dan Faris. Vivi nomor berapa? Kita duduk Pipin. Vivi Nomor 6. Nomor 6. Oke. Vivi nomor 6. Salma nomor? Nomor 7. Oke, betul. Nah, mana lagi tadi? Ini Raisa Berseberangan dengan Priska. Berseberangan ini. dengan Priska.
Ini, Raisa. Raisa berhadapan dengan Salma. Raisa nomor berapa? 3. Saya Tiga. berhadapan dengan Salma. Nomor 3. Oke, nomor 2 siapa? Nomor 2 ini Priska. Oke. Oh iya, berlanjut tadi ya di sini, sorry. Priska. Apa pertanyaannya? Di antara posisi siapa ke posisi Hani? Antara siapa? Hani itu antara Faris dulu. dan Raisa. C. Raisa dan Faris. Oke, Raisa dan Raisa dan Faris. Faris. Oke, mantap. Gampang kan? Belum paham, Kak. Jelaskan sekarang gampang lah, Kak. Gampang-gampang susah. Intinya, mulai yang disebutkan 2 kali. Jangan langsung kalimat pertama yang ada kayak gini. Saka duduk berhadapan dengan Faris, langsung mau mulai dari situ. Jangan. Nah, ini Jangan kayak gitu. gampang-gampang susah ini, Kak ya. Ya, perlu pengulangan. Saya juga awal belajar begitu. Tempat kita sering dijebak ini diposisikan tadi itu. Yang mana? Yang Dika duduk di dekat Zaka itu. Kirain Oh, Zaka yang pertama itu. ya, Soal tahun lalu begini. iya, 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 salah pemahaman. iya. Terima kasih, Kak, informasi. Oke, masih kurang paham, Kak. Oke, kalau masih kurang paham, apa di sini? Garis gimana, Kak? Tahu 8 garis gimana, Kak? 8 Delapan garis. anak. Ada 8 orang anak. Kan 8. Kan Hmm. dia ini, ada 8. Jadi kita buat posisi 8. Nggak usah buat lingkaran begini. Membingungkan itu kalian tidak tahu yang mana berhadapan dengan yang mana. Jadi buat garis 8 begitu saja. Kalau masih kurang paham, silakan diulang-ulang saja. Jangan terdistrak mau mulai dengan keterangan yang pertama ya. Ingat, mulai dari yang pasti atau yang apa? Yang sering muncul. Mulai dari Ya, subjek atau objek disebut minimal 2 kali. iya betul. Itu saja. Mulai dari situ ya. Jangan mulai dari yang lain-lain. Ini ada lagi. Fokus ke soal. Penalaran apa ini? Fokus ke soal. Kecocokan. Kecocokan. Oke. Jadi jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Bintang. 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 Ya, diuji saja kan? Dia yang minta adalah kacamata, kaos lengan pendek sama sendal. Uji saja ini. Aldo, mana Aldo? Aldo memakai sepatu sendal. Yang diminta adalah cuman bersendal. Ya udah salah. Siapa lagi? Coba Doni, mana Doni? Doni dan Aldo tidak berkacamata. Ini kan yang diminta berkacamata. Ya udah salah. Harry, sepatu padahal sendal. Oke, salah. Puput juga bersepatu. Salah. Ya sudah, Bintang tidak usah diuji karena yang lain sudah gugur. Sampai setengah menit. Nggak cukup gitu saja. Kan tidak perlu kita buatkan tabel-tabel begini. Sendal, sepatu, apalagi lengan pendek. Kan tidak perlu tahu untuk centang-centangnya. Jadi uji saja ini A sampai E. Oh. Ada yang mau ditanyakan? Lebih sulit posisi Kalau kayaknya. Ya, nggak bukan lebih sulit, cuman lebih butuh waktu Iya, untuk kalau Intinya menulis. paham konsep. Ya, intinya paham saja. dulu saya lama di ini, Pak, di soal begini, yang posisi. Iya. Nah, ini. Coba langsung saja. Dono begini. Siapa yang tampil pertama kali? Nah, kalau kayak gini apa maksudnya? Pertama kali 6 orang mahasiswa duduk Posisi atau kecocokan? Posisi ya. posisi
Oke, silakan. Ingat. Dono. Wih, mantap. Yang lain, sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Cara yang lain masih banyak. Dono. Ada yang Dono. dapat A, ada yang dapat C. Waduh, ada yang dapat Gina. Ah, dono. Oke. Dono. Oke. Dono Indro Kasih. Masih banyak ya. Nah, di kalau Tio ya, saya fokusnya di Tio karena saya memang ini banyak di Tio. Banyak sekali cara-cara cepat yang kayak gini-gini sebenarnya. Cuman kita terbatas di waktu ya. Jadi teman-teman kalau mau ini ya boleh join saja. Silakan gimana caranya chat admin mentor CPNS. Banyak lah. Bagaimana caranya join di mentor CPNS untuk dapat cara-cara kayak gini. Karena posisi ingat. ah, Mulai dari posisi yang pasti atau yang disebut minimal 2 kali. Ada tidak yang posisi pasti? Ada tidak yang posisi pasti? Ada si Budi. Budi. Nah, ini kan. Nah, tulis saja. Budi paling akhir. Nah, Akhir. oke, tulis Budi. Mana lagi? Mana lagi yang sebut Budi? Wawan duduk di antara Ini nih, ada kan? Dia sebut Budi. Dono. Wawan duduk di sebelah. Ya, tulis saja Dono sini. Selanjutnya, mana lagi yang menyebut Dono? Dono. Tuh Luna. Ini. Ini kan? Nah, mulainya Wawan. mulainya dari sini. Nah, siapa di sini di sebelah sebelah Dono? Luna. Wah. Wawan. Wawan. Ya, Wawan. Di antara Di Luna. antara Dono dan Luna. Oke. Nah, siapa lagi? Sari duduk di sebelah kiri Luna. Oke, berarti Sari. Nah, apa lagi? Di sebelah kanan Ginan. Sebelah kanannya Gina. Oke. Sebelah kanan Gina. Gina paling kiri. Ginan sebelum. Siapa yang jadi pertanyaannya siapa yang tampil pertama kali? Gina. Oke. Nah, ya kan gampang kan? Oke, ini sudah banyak jawab Gina. Banget. Gampang kan? Ulang Kak. Oke. Ingat, mulai dari mana? Mulai dari yang pasti. Pasti. Oke, yang pasti-pasti ya. Ada yang pasti tidak? Ada. Ada. Siapa? Budi. Nah, ini dia bilang dia tampil di akhir kan? Udah, tulis. Nah, kalau sudah ada Budi, cari lagi keterangan yang menyinggung Budi. Mana keterangan yang menyinggung Budi? Ini kan, Dono tampil sebelum Budi. Nah, ditulislah si Dono ini. Selanjutnya, cari lagi yang menyinggung Dono. Mana yang menyinggung Dono? Nah, yang ini kan loncat ke sini. Jadi ingat, tidak perlu berurutan kita mengerjakan keterangan. Tidak apa-apa loncat-loncat. Wawan duduk di antara Luna dan Dono. Nah, sudah ada Dono, Wawan di antaranya dengan Luna. Ya udah, cari lagi keterangan yang menyinggung Luna. Oh, ini ada. Sari duduk di sebelah kiri Luna. Nah, Sari sebelah kirinya Luna dan di sebelah kanan Gina. Oke, sudah. Gitu aja, Sari Kak. itu di antara. Ya, bahasa lain di antara itu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oh, begitu. Oke. Mm-mm. Sama dengan berhadapan. Nah, bahasa lainnya berseberangan. Aman ya? Mana, Itu Kak? soalnya buat dunia. Ya? Berarti setara ya. Kiri dan kanan dengan di antara itu setara ya. Iya, iya. Arti berseberangan gimana sih, Kak? Sama kalau dia kayak berhadapan. Dono berseberangan dengan siapa? Hunun misalkan. Sama kalau di Tiu itu berhadapan sama. Tadi di soal yang duduk melingkar kan ada tadi berseberangan. Maksud berseberangan itu sama dengan berhadapan.
Apa ini? Operasi hitung. Wait, operasi hitung. Dihitung. Mau operasi hitung atau deret? Deret Kak. Kalau ini nggak Deret aja bisa. ada dulu Kak. Ya udah, deret. Nah, mengerjakan deret, saya sampaikan lagi ya. Ampun kalau ini, Kak. Paling susah ini. Nah, gini, eh, 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 ya saya biasanya sama teman-teman belajar, jangan jangan pusing ya mengerjakan deret. Pahami saja polanya, bentuknya. Ya, bentuknya saya dulu pahami. Kalau dia naik, nah, misalkan dia naik, terus kalau dia besar, nah, artinya dia pakai perkalian. Terus kalau dia naik terus kecil, nah, artinya dia pakai penjumlahan. Contoh ya, kayak 5, terus 25, terus 125 ya. Nah, ini kan perkalian ini. Nah, kalau penjumlahan, 1, 2, 3. Nah, main kata kunci strategi pola nih. Sabar ya. Nah, 4. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus kalau polanya turun, sabar ya. Ini lihat-lihat pola saja dulu. Kalau dia besar, nah berarti dia pakai pembagian. Pembagi Kalau dia kecil, ya sama pakai pengurangan. pengurangan. Oke. Sekarang lihat di sini. Dari 3, 9, 36, 180, 1080. Coba lihat, naik atau turun? Naik. Naik. Naik Kak. Eh, Naik. besar atau Udah kecil? Besar. Besar atau kecil? Besar. Besar kan? berurutan. Besar kan? Iya. Nah, ya udah, Iya. berarti dia dikali, tinggal dicari kali berapa. 3 ke 9. Kali Kali 3. 3. Oke, tahu kan? Jago. 9 ke 36. Kali 4. 4. Nah, nah, ini ke sini. Kali 5. Ya udah, berarti kalau ingat ya, kalau barisan bilangan, kalau 3 pola pertama sudah bagus, 3, 4, 5, berarti seterusnya itu gitu saja. Berarti di sini kali berapa lagi? Kalian 5. Kali 6. Kali 6. Kali 6, kali 7, Kali kali 8. 8, kali Kali 9, 9. kali Kali 10. 10. Nah, mana jawaban yang benar? Nah, cara ngitungnya itu yang lama agak. Ah, perhatikan ya, dengar baik-baik ya. Ini bocor lagi ilmu saya ini secara gratis ini. Tapi tidak apa-apa ya. Ilmu kan harus dibagi-bagi. Tidak apa-apa. Namanya juga kita belajar sama-sama kan. Nah, bocor lagi ilmu saya ini. Ah, ingat ya, konsen-konsen ya. Konsen. Nah, oke. Yang saya lingkari ini, yang jadi sebenarnya perkalian itu eh, cara mengakali ya, cara mengakali. Boleh lihat kepala, boleh lihat ekor. Sekarang kita lihat kepala aja dulu. Nah, ini yang saya lingkari kepalanya berapa? 6. Ini berapa? 9. Yang 9. benar, yang benar, yang Sabar, sabar. benar. Jangan dulu ada yang menyahut. Jangan dulu ada yang menyahut. Ini kepalanya berapa? 6. 6. Ini kepalanya? Kosong. Ini nih, 0. nih. Ini Oh, sebelah. 9. 9. 9. 6 kali 9. Kalikan ini. 54. Ya udah, hasilnya nanti 54 sekian. Mana 54 sekian? B. Ya udah, sudah. Gitu aja. Gampang-gampang susah ini Kak ini. Saya ulang ya. Saya ulang. Jangan ada berebutan dulu ngomong. Sabar ya. 6, 0, 4, 80 kali 9. Ingat ya, SKD itu pilihan ganda. Sudah ada jawaban yang benar. Pilihan ganda tidak butuh bagaimana caranya. Yang penting bagaimana dapat jawaban yang benar. Bisa pilih jawaban yang benar. Bukan juga jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Kalau jawaban yang tepat kan kita harus dapat ini skor nilainya 5, 4, 4, 3, 20. Cuman kita mau yang benar. Nah, kalau kita mau kali biasa 60, 48, 480 kali 9 kan lama. Nah, kalau perkalian boleh fokus di kepala, boleh fokus di ekor. Nah, sekarang kita fokus di kepalanya saja dulu. Ini kan kepalanya 6.
Dikali berapa? 9. Ayo udah kalikan saja. 6 Berapa? kali 9 4. Itu cuma dia aja yang 54. 4. Berarti hasilnya nanti di atas 54. Karena kan ini di atas 60-an. Mana di atas 54 sini? Eh, Gak Ya ada. udah, itu saja. Kak, 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 dia mana ambil 9 polanya? Ini kali 3, kali mengerti. 4, kali 5, Paham, Kak. kali 6, 7, 8, 9. Ya. Nggak perlu lagi diuji apakah ini kali 10 ke sini. Nggak usah, ini saja. Karena kan sudah tinggal yang lain ini kan tereliminasi semua. Kenapa tereliminasi? Karena kan di sini kita maunya 54-an. Ah, ini 45 salah karena di bawah. Tidak Ini ada 54 salah yang juga. Ini 53 salah juga karena di bawahnya. Ini 53 juga ya salah juga karena di bawahnya. Jadi gitu saja sebenarnya kalau CPNS. Oke, Makanya terima saya kasih. sampaikan sama ulangi lagi, Kak. teman-teman, diubah mindsetnya. CPNS itu mudah hitungan dasar, cuman bentuknya kadang membingungkan kalau belum dibiasakan. Gampang kan? Gampang, Kak, gampang. Gampang, Kak. Ada yang belum Kak? Kak, gampang Ya, kalau kita polanya. iya. Ini saja, ini. Nih. Nah, ya kan? Kap naik, turun, besar, kecil. Terima kasih kan rumus mudahnya. Nurul Kolbi. Oke. Nah, ini ada yang tadi yang mau bertanya, silakan. Kak, bertanya Kak. Hmm. Kan tadi kan tuh perkaliannya tuh kan kepala sama kepala. Tapi Hmm. misalnya di pilihan gandanya tuh 54-nya ini dua ada. Gimana lagi penyelesaiannya? Nah, lihat lagi ekornya. 9 kali nol. Berarti ekornya harus nol. Nah, ini kan ekornya sudah nol ini. Hmm, Berarti Tapi, yang lain itu kemungkinannya ekornya bukan nol. Begitu kalau SKD. iya Kak, ngerti. Paham, paham. Casey Paham. Aprilia. Dari mana tahu kalinya, Kak? Di polanya ini Casey. Dari mana? Ya, tolong teman-teman dijawab ya pertanyaannya Casey kalau ada yang bisa dijawab. Nih, ini Nura ini. Oke. Ini lagi. Oh, ini lagi nih. Naik atau turun? Turun dibagi Turun. dong. Turun. Besar atau Turun. kecil? Besar. Kecil. Besar ya. Kecil. Besar ya. Besar. Nah, ya udah. Berarti bagi berapa? Oke, teman-teman, mungkin soal terakhir ya sebelum kita selesai karena banyak juga temannya kita ada juga ya dua soal terakhir ya sebelum kita selesaikan karena ada temannya kita yang di Indonesia Timur karena kan ini bukan skala Makassar ya, skala nasional kita. Ada dari barat, ada dari timur. Dan di timur sudah Jawabannya prepare mau buka puasa ini. Tambah soal terakhir pecahan, Pak. C. Oke, silahkan. Ada yang ini. Jawabannya C benar nggak, Kak? Apa? Jawabannya C. Gimana caranya? Caranya itu, kalau menurut saya ya, eh, itu kan ada pola tuh, plus plus, minus minus, plus plus, minus minus. Betul. Itu cara cepatnya ya. Itu dicari aja. Setelah yang terakhir itu Oke. minus, minus plus lah. Cari yang minus Oke. plus. Betul, betul. Saya kasih cara cepatnya saja ya. Iya, plus Jadi, plus minus minus saya, plus plus minus minus plus. betul. Berarti Saya minus kasih plus cara minus. cepatnya ya. Ingat, saya sampaikan tadi di awal. Barisan bilangan, lihat polanya. Ya, Pelajari dulu polanya. Ini kan polanya positif, positif, negatif, negatif negatif, negatif plus positif, plus positif. positif Berarti harus negatif negatif, negatif, negatif kemudian positif, positif. positif. Lihat aja di sini. Yang kita minta kan di sini bentuknya. Oh iya, anjing. Negatif, positif, salah. Positif, positif, salah. Negatif, positif, Oh iya. benar. Ini salah. Ini salah. Sudah ini saja. Tanpa tahu mau Santai bagi gitu. berapa, mau kurang Kak, berapa. Oh alah, iya benar-benar. Ya begitu saja. Wah, Do easy. Ya, memang easy. Kalau mau Terkadang cari nggak usah. bagi, ini kan polanya loncat satu ke sini, ke sini. Dia bagi bagi berapa? Nah, Kalau tahu polanya 10 detik bisa. nah.
ke sini, Kali kemudian bagi ke udah sini. pasti loncat ya, Kak ya. Ya, ini kan berantakan ini. Dari sini ke sini kan berantakan dia. Nggak ada baginya. Nah, tapi kalau dikasih loncat sekali, nah, dia kena baginya di sini kan. Bagi 3. Nah, di sini bagi 4. Ya udah, silakan. Kalau teman-teman mau bagi, jadi di sini kan bagi 3. Sini bagi 3. Nah, bagi 3 ya. Nah, bagi 3. Kemudian bagi 3 Berarti lagi. pembaginya tetap ya. Iya, bagi 4, bagi 4, bagi 4. Nah, kalau teman-teman misal nggak pakai cara ini dengan yang ini, ya udah lihat saja ini 2. Nah, 2 bagi berapa? Ekornya 4. Ya, bagi 3 lah. 12 bagi 3 kan dari 4 sih. Nah, begitu saja seterusnya. Lihat-lihat ekor saja. Ya, nantilah kita ketemu di Mentor CPNS ya, teman-teman. Silakan join. Nah, kita cari, saya share-share lah cara-cara silumannya. Bahkan ada cara siluman tanpa mengerjakan tiu yang numerik bisa skornya 130, 104, 125. Bisa. Eh, Kami sudah buktikan di teman-teman belajar kami, di siswa kami sebelumnya. Yang dia kerja cuman figural sama verbal. Yang kayak gini-gini dia tidak kerja. Dapat skor 135. Kata guru sama aku cara setan. Ya betul cara setan. Tetapi setannya tidak menyesatkan. Menuntun ke jalan yang benar. Ya, gitu sebenarnya. Ada banyak caranya tanpa mengerjakan itu. Tapi ya sabar ya. Tapi itu perlu pendalaman yang kayak gini. Nah, coba ini apa yang benar? Langsung saja ini. Ayo, apa yang benar di sini? Cara cepat tanpa pikir lama. Ah, cara cepat tanpa pikir B, lama. Ini lihat ini. B. Nah, berarti harus apa di sini? 66. Nah, Ya udah, tahu kan? Kenapa ada yang jawab A? A, B. D. Kenapa ada yang jawab A? Tidak apa-apa, mungkin dia dapat ini. Gampang kan? Hmm. Jadi ya, jadi kalau mengerjakan barisan bilangan jangan langsung lihat, aduh bilangannya besar dan tinggi. Ya udah, lihat dulu polanya, lihat dulu, pelajari. Oh, bisa. Santai, jangan tegang. 4, 4, Saya 6. kerja, saya kerja TIU tuh gini saja. Lihat-lihat pola saja. Oh, nggak perlu dicakar ini, lihat saja. Itu 81-nya nggak pakai, ya nggak usah. Karena kan dia bukan berulangnya dari sini. Nah, kok bisa segampang ini? Selama ini capek-capek, pola gimana Kak? Pola tadi yang naik, yang turun, ada yang berulang, nah, gitu. Ini Selama ini, capek, capek se- tulis, capek cari. Tapi itu harus selama bisa ini nih. capek-capek, kok bisa segampang ini? Segampang ini Kak. Mungkin kita baru ketemu, makanya baru sharing ya, yang seperti ini. Seperti isi TTS ya memang, gitu saja Kak. Awas saya kalau ngerjakan sendiri nggak bisa akunya. Ya perlu diulang Kak. Kalau sama saya kayak saya. Sebenarnya yang kayak gini-gini kan entahlah ya. Karena kan ini basic pengalaman saya, base pengalaman saya mengerjakan. Oh ternyata soal seperti ini bisa diakalin. Diakalinnya seperti ini, seperti ini. Kalau di awal ya kan kita tidak langsung ahli Kak. Perlu pengulangan Kak, teman-teman ya. Diulang-ulang saja, dibiasakan. Kalau misalnya ada beberapa tingkatan, gimana Kak? Kalau CPNS tidak sampai gitu Kak, dari polanya. Nggak, CPNS itu jarang ada yang pola tingkatan dengan yang pangkat. Nah, jarang ini. Kalau beasiswa masuk kampus ya bisa saja ada. Tapi kalau CPNS, saya pikir agak ini, tidak terlalu ada yang naik. Ya, namanya SKD, seleksi kompetensi dasar yang diseleksi yang dasar. Nah, itu dulu yang harus diingat ya. Jadi begitulah. Nah, sama halnya dengan soal analisa tabel, soal figural, soal
operasi aljabar itu kan sebenarnya sederhana, soal-soal mudah semua. Yang hanya tanpa dicakar ya bisa dilihat jawabannya. Oh, ini yang benar, ini yang benar. Sama kayak gini. Kalau kayak gini apa jawabannya? Mohon maaf Kak, mungkin ini yang terakhir ya Kak, karena Oke, kita oke. dibatasi oleh waktu. Teman-teman di bagian Indonesia Timur mungkin sudah masuk waktu berbuka bagi yang menyarankan Kak Oke. ya. Oke, thank you, Kak. Nah, kalau kayak Yes. gini kan teman-teman biasanya bingung. Wah, cakarnya gimana ini apa? Gimana? Ini kan langsung saja. 7 Kak, 7. Ya, langsung saja jawabannya 7. 7. Langsung saja. Kalau kayak gini, 7 dari mana, Kak? ya, oke, kami tunggulah ya di mana di mentor CPNS. Gimana caranya langsung dapat 7? Kalau kayak gini gimana caranya langsung Yang dapat? terakhir ini Kak, kasih caranya Kak. 2,25 B. Gimana caranya langsung dapat 2,25? Oke ya, kita ketemu nanti teman-teman. Masih banyak ini sebenarnya cara-cara cepat yang mau saya share. Di sini gimana cara cepatnya? Di sini gimana cara cepatnya? Gampang banyak. Saya dan teman-teman di Mentor CPNS lalu itu kita mengerjakan TIU ya maksimal 25 menit lah untuk 35 nomor. Dengan skor yang Alhamdulillah Tanpa cukup mengerjakan ya bersaing. sebagian. Iya, oke. Boleh dong Kak ikutan. Boleh-boleh. Silakan di adminnya saja ya, Kak. Nah, kami kalau ini Oke. kelas kelas sosialnya kami ini di Ramadan kita sharing-sharing, kita berbagi. Kalau ada teman-teman yang berminat join ya boleh, kalau enggak apa-apa. Tapi kan intinya kita mau berbagi, saling sharing pengalaman, pengetahuan, bantu teman-teman lah untuk bisa lolos jadi PNS tahun ini. Lebih lebih dari lebih di, apa ya? Kita juga lebih mengedepankan sisi kebermanfaatannya kita. Kak, kalau sekarang kita ketemu sama Bapak Kardawi Tius semuda ini. Aduh. Sudah kelihatan Bapak ya? Gen Z, Kak, Oh, Gen Z. Gen Z angkatan oke. pertama. Oke, thank you ya, teman-teman. Nanti Oke. kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu di Mentor CPNS. Saya tunggu ya. Kalau ada Oke. nanti kesempatan ke kakak admin kasih kelas sosial lagi, kelas belajar, boleh. Siapa tahu kita masih bisa ketemu. See you ya, teman-teman. Saya stop share. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan persoalan teknis dan Kasih lainnya, Kak. apa ya? Oh ini nih. Boleh kontak di sini saja atau mau boleh di teman-teman di ini di mentor CPNS. Ada di adminnya ya. Udah ya, ini boleh. Oke. Oke, Kak. Thank you. Makasih ya. Baik, Oke. teman-teman. Kita akan Terima ketemu kasih besok Kak lagi. Jushar. Iya, sama-sama, Kak. Baik, teman-teman, kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama dengan materi TWK. Di besok itu kita akan diajar oleh Bapak Eko atau Kak Eko biasa dipanggilkan. Oke, teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di besok di jam yang sama. Oke, Kak. Ya, baik, Kak. Sempat baik yang ingin join bimbel ataupun ingin mendapatkan tips dan trik dari mentor-mentor kami, boleh langsung di chat admin ya. Kebetulan ada harga khusus untuk yang ikut kelas gratis ini. Kebetulan dia dapat juga buku, dapat tryout, bimbel 24 kali pertemuan dengan harga khusus. Silahkan chat admin aja ya, Kak. Oke, see you besok. Sampai ketemu ya, di jam yang sama. Tolong dipersiapkan. Kita besok belajar tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya itu di hari Selasa kita belajar tes karakteristik pribadi. Oke, teman-teman. See you. Eh, Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan dan selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Oke, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih kembali. Ya, oke, Terima Kak. Ya, kasih baik. Kak. Iya, Masih baik, Kak. lah. Kami iya sampai ketemu besok ya. Ya. Siap, Oke, siap. kita ketemu besok dan terakhir di hari Selasa. Oke. Ya baik Kak. Iya. Tuh.
Baik kalau gitu kami akhiri Zoom-nya dan ini boleh dilihat nanti hasil rekamannya di YouTube-nya Mentor CPNS ya. Bagi yang ingin mengulang Bisa boleh kirim dilihat di sana. PPT-nya, Bang. Kalau Dikirim. mau lihat PPT-nya boleh silahkan join di bimbel kami ya Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Oke, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you.